Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Ini adalah kisah tentang seorang wanita sederhana bernama Naila yang terlahir dari keluarga miskin di pinggiran kota. Ayahnya seorang penjahit kecil-kecilan, sedangkan ibunya hanya ibu rumah tangga biasa. Sejak kecil Naila sudah terbiasa dengan kerasnya hidup. Ia tumbuh menjadi wanita yang mandiri, berakhlak baik, dan memiliki hati yang tulus. Karena kepribadian inilah Naila banyak disukai orang di sekitarnya meski hidup dalam keterbatasan. Takdir membawanya bertemu dengan Aditya, seorang pria tampan, mapan, dan berasal dari keluarga terpandang. Pertemuan mereka bermula dari sebuah acara sosial, di mana Naila menjadi relawan kecil, sedangkan Aditya hadir sebagai tamu kehormatan. Dari pertemuan sederhana itu, benih-benih cinta mulai tumbuh. Aditya jatuh pada kesederhanaan dan ketulusan hati Naila, sesuatu yang selama ini tak pernah ia temukan di kalangan wanita kaya yang sering mengelilinginya. Cinta mereka bersemi begitu indah. Meski banyak rintangan dan perbedaan latar belakang, Aditya bersikeras menikahi Naila. Awalnya keluarganya, terutama sang ibu Bu Ratna, menentang keras hubungan mereka. Namun, karena cinta yang begitu dalam, Aditya berhasil meyakinkan ayahnya, dan akhirnya Bu Ratna setuju, meski terpaksa. Pernikahan megah pun digelar, menjadi buah bibir masyarakat. Banyak yang memuji keberuntungan Naila, tetapi sedikit yang tahu beban berat yang menantinya setelah menjadi menantu keluarga kaya tersebut. Di balik senyum yang selalu ia ukir di hadapan banyak orang, Naila menyimpan luka yang perlahan menggerogoti hatinya. Hinaan, cacian, dan perlakuan sinis Bu Ratna menjadi makanan sehari-hari. Suaminya yang dulu begitu hangat, lama-kelamaan berubah seiring dengan bertambahnya tekanan dan hasutan dari ibunya. Hari itu, langit kota Surabaya tampak cerah, seolah turut merayakan hari paling bahagia dalam hidup Naila dan Aditya. Gedung pernikahan mewah dipenuhi bunga-bunga segar. Lampu kristal bergemerlapan di langit-langitnya. Tamu undangan berdatangan mengenakan pakaian terbaik mereka, saling berbisik memuji betapa serasinya pasangan pengantin hari ini. Naila berdiri di pelaminan dengan gaun putih sederhana yang tetap memancarkan keanggunan. Di sampingnya, Aditya menggenggam tangannya erat, seolah tak ingin melepaskannya barang sedetik. Mata mereka saling menatap penuh cinta, penuh janji yang terucap tanpa kata. "Terima kasih sudah memilih aku," bisik Aditya pelan saat mereka berfoto bersama. Naila tersenyum malu. "Harusnya aku yang berterima kasih. Aku nggak pernah menyangka Tuhan akan mengirimkan seseorang sebaik kamu." Resmi sudah mereka menjadi suami istri. Malam itu, usai pesta berakhir dan para tamu pulang, Aditya membawa Naila pulang ke rumah mereka, sebuah rumah besar peninggalan keluarga Aditya. Rumah itu megah, bertingkat 3, lengkap dengan taman luas dan kolam ikan. Malam pertama mereka di sana, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai dua jiwa yang memulai perjalanan bersama. Hari-hari awal pernikahan mereka dilalui dengan manis. Aditya yang penuh perhatian selalu memastikan Naila nyaman di rumah barunya. Ia mengajak Naila keliling rumah, memperkenalkan setiap sudut dan menjelaskan kenangan masa kecilnya di sana. Naila mendengarkan dengan penuh antusias, mencoba menanamkan rasa memiliki pada tempat yang kini juga menjadi miliknya. Setiap pagi, Aditya mengantar Naila ke teras, mencium keningnya sebelum berangkat ke kantor. Dan setiap sore, ia pulang dengan membawa makanan kesukaan Naila atau sekadar seikat bunga kecil. Di meja makan, mereka berbincang tentang hari masing-masing, tertawa, bercanda, dan saling menguatkan. Malam hari, mereka duduk di balkon, menatap langit Surabaya yang bertabur bintang. Naila merasa seolah hidupnya bak dongeng. Ia sering menulis di buku hariannya, "Tuhan, aku bahagia. Terima kasih sudah memberiku seseorang seperti Aditya." Meski awalnya Naila canggung tinggal serumah dengan Bu Ratna, ibu mertuanya, ia selalu berusaha menghormati dan melayani.
Setiap pagi, Naila membantu menyiapkan sarapan, meski sudah ada pembantu di rumah. Ia juga sering mengajak Bu Ratna bicara, menanyakan kesehatan, atau menawarkan diri menemaninya ke arisan. Bu Ratna, meski tidak sepenuhnya hangat, masih menjaga sikap. Ia memang dingin dan tak banyak bicara pada Naila, tapi selama beberapa bulan pertama pernikahan, tidak ada kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya. Naila berusaha terus berbaik hati, berharap perlahan hati mertuanya luluh. Suatu hari, saat mereka baru 3 bulan menikah, Aditya membawa Naila liburan ke Bali. Mereka menginap di villa pinggir pantai, menikmati pagi dengan suara debur ombak, dan malam dengan makan malam romantis ditemani cahaya lilin. Di sana, Aditya semakin menunjukkan betapa ia mencintai Naila. Ia mengajak Naila naik perahu, bermain pasir di pantai, hingga hanya berdua menulis nama mereka di atas pasir. Aditya dan Naila selamanya. "Makasih ya, Mas," ucap Naila saat mereka duduk berdua di tepi pantai. Matanya berkaca-kaca karena terharu. "Kenapa malah nangis?" Aditya merengkuhnya dalam pelukan. "Aku yang harus terima kasih. Kamu yang selalu sabar, selalu mendukung aku, bahkan saat aku sibuk di kantor." Naila hanya menggeleng, tak bisa berkata-kata lagi. Ia bersyukur, merasa cinta mereka begitu kuat, tak tergoyahkan. Kehidupan rumah tangga mereka pun begitu hangat. Meski Aditya sering sibuk dengan bisnis keluarganya, ia selalu meluangkan waktu untuk Naila. Setiap akhir pekan, mereka berdua menghabiskan waktu bersama. Entah itu sekadar menonton film di rumah, memasak bersama di dapur, atau berjalan-jalan di taman kota. Naila merasa dirinya begitu dicintai, dan ia mencintai Aditya sepenuh hatinya. Tak jarang Aditya membelikan Naila hadiah kecil, bukan sekadar barang mahal, tapi hal-hal sederhana yang menunjukkan betapa ia memperhatikan istrinya. Seperti boneka kecil yang Naila lihat sekilas di etalase toko, atau buku resep karena Naila pernah bilang ingin belajar memasak lebih baik. Hal-hal kecil yang justru membuat Naila semakin yakin Aditya adalah lelaki yang dikirimkan Tuhan untuknya. Sementara itu, hubungan Naila dengan ayah mertua, Pak Bram, cukup baik. Pak Bram orangnya ramah dan lebih terbuka dibanding Bu Ratna. Beberapa kali Pak Bram membela Naila secara halus ketika Bu Ratna mulai menunjukkan nada-nada bicara yang sinis. Naila menghargai itu dan berusaha menjaga hubungan baik dengan seluruh keluarga. 6 bulan berlalu sejak hari pernikahan mereka, dan Naila semakin merasa nyaman di rumah megah itu. Ia sudah mulai mengenal para tetangga, sering ikut kegiatan sosial, dan disukai banyak orang karena sikapnya yang rendah hati. Cinta Naila dan Aditya seolah makin menguat, dan Naila tak pernah berhenti berdoa agar kebahagiaan ini abadi. Namun, tanpa disadari Naila, di balik setiap senyuman yang ia berikan, perlahan ada badai yang mulai terbentuk di balik awan. Badai yang kelak akan menguji seberapa kuat cinta mereka, seberapa tegar dirinya dalam menghadapi kenyataan pahit. Dan badai itu, pelan namun pasti, akan mengubah segalanya. Waktu berjalan begitu cepat. Tak terasa sudah hampir setahun Naila dan Aditya menjalani bahtera rumah tangga mereka. Setiap pagi Naila bangun lebih awal untuk memastikan segalanya siap sebelum suaminya berangkat kerja. Ia menyiapkan sarapan sederhana kesukaan Aditya. Nasi goreng buatan tangannya, telur mata sapi, dan segelas teh hangat. Meskipun ada asisten rumah tangga, Naila tetap ingin melakukan hal itu sendiri, karena baginya melayani suami adalah tanda cintanya. Aditya selalu tersenyum setiap kali melihat upaya Naila. "Kamu nggak perlu repot begini, sayang. Ada Mbak Sumi kan?" ucap Aditya suatu pagi sambil mengaduk teh. Naila menggeleng pelan. "Aku senang melakukannya, Mas. Aku ingin kamu selalu berangkat kerja dengan bahagia." Aditya menatap istrinya dengan penuh sayang, lalu mengecup keningnya. "Kamu ini terlalu baik, ya. Aku beruntung banget punya kamu." Ucapan itu membuat Naila tersenyum lebar. Hatinya berbunga-bunga. Cinta mereka terasa begitu hangat dan nyata. Naila merasa, meski ia bukan siapa-siapa, Aditya membuatnya merasa berharga. Hari-hari mereka dipenuhi dengan momen-momen manis.
Setiap akhir pekan, Aditya mengajak Naila berkeliling kota atau sekadar menikmati kopi berdua di teras rumah. Kadang mereka pergi ke taman kota, duduk di bangku panjang, berbagi cerita dan mimpi. Kadang pula mereka pergi menonton bioskop, seperti pasangan muda lainnya. Naila sangat menikmati kebersamaan itu. Namun, di balik kebahagiaan mereka, perlahan ada hal-hal kecil yang mulai terasa. Bu Ratna, ibu mertua Naila, mulai menunjukkan sikap dinginnya dengan lebih kentara. Setiap kali Naila mencoba mengajak bicara, Bu Ratna hanya menjawab singkat atau bahkan pura-pura tidak mendengar. Suatu sore, ketika mereka sedang makan malam bersama, Bu Ratna berkata dengan nada yang terdengar manis di depan Aditya, tetapi menusuk bagi Naila. "Naila, kamu masak ini sendiri?" Tanyanya sambil menatap sayur sop di meja. "Iya, Bu, saya coba resep baru," jawab Naila penuh harap. "Wah, hebat ya. Sudah pintar masak, meski ya rasanya... Ya, lumayanlah untuk lidah yang nggak terlalu rewel." Senyum sinisnya tak luput dari pandangan Naila. Aditya tak menyadari nada sinis ibunya. Ia hanya tertawa kecil. "Yang penting aku suka, Bu." Naila menunduk, menahan rasa tak enak di hati. Ia mencoba menghibur diri bahwa itu hanya candaan mertua. Setiap hari Naila berusaha bersikap manis kepada Bu Ratna. Ia menawari membawakan teh, membelikan kain yang sekilas dilirik Bu Ratna di toko, bahkan mengajak bicara soal arisan dan kegiatan sosial. Tapi semua itu selalu dijawab dingin, atau malah diabaikan. Suatu ketika Bu Ratna secara terang-terangan bicara pada sahabat arisannya saat Naila duduk tak jauh dari mereka. "Ya, begitulah kalau asal ambil menantu. Beda kelas, beda derajat, jadi menyesal juga lama-lama," katanya sambil menyeruput kopi. Kalimat itu menghujam telinga Naila. Tapi ia menahan diri. Ia yakin, jika ia bersabar, perlahan hati Bu Ratna akan luluh. Di tengah suasana seperti itu, Aditya tetap menjadi pelabuhan Naila. Ia selalu menenangkan dan meneguhkan hatinya. Setiap kali Naila menceritakan sikap Bu Ratna, Aditya menenangkannya. "Sabar ya sayang. Ibu memang begitu. Bukan cuma ke kamu kok. Ke yang lain juga kadang galak," ucapnya lembut. "Yang penting kita saling percaya dan saling sayang. Aku selalu di pihak kamu." Ucapan itu membuat Naila merasa kuat. Setiap malam ia berdoa, berharap bisa menjadi menantu yang baik, istri yang baik, dan suatu saat menjadi ibu yang baik pula. Di tengah semua itu, karier Aditya di perusahaan keluarga terus menanjak. Ia sibuk mengurus berbagai proyek, sering pulang malam karena banyak pekerjaan. Naila selalu menunggunya, menyiapkan makan malam meski kadang makanan itu hanya disentuh sedikit karena Aditya terlalu lelah. "Aku bangga sama kamu, Mas. Kerja keras kamu buat keluarga ini luar biasa," ucap Naila suatu malam saat mereka duduk berdua di balkon. Aditya tersenyum lelah. "Aku bisa begini karena kamu. Kamu yang bikin aku semangat." Hati Naila selalu tenang setiap mendengar itu. Meski lelah, ia yakin cinta mereka akan tetap kuat. Namun, seiring waktu, perlahan Aditya mulai sering pulang larut. Jika dulu ia selalu mengirim pesan atau menelpon saat lembur, kini mulai sering lupa. Naila mencoba mengerti. Ia berpikir mungkin Aditya benar-benar sibuk. Ia tak ingin menaruh curiga, sebab baginya kepercayaan adalah segalanya. 1-2 kali, Naila memergoki Aditya tampak serius mengetik pesan di ponselnya dan segera menutupnya saat ia mendekat. Ia menepis rasa tak enak itu, menganggapnya hanya lelah dan stres kerja. Sementara itu, Bu Ratna semakin sering menekan Naila. Komentar-komentar pedasnya makin menjadi, dari mulai membahas penampilan Naila hingga meremehkan asal-usul keluarganya. "Coba lihat kamu, rambut aja diikat asal-asalan. Itu menantu keluarga kaya kok nggak ada gaya sama sekali. Memalukan kalau dibawa ke acara besar," sindir Bu Ratna suatu pagi. Naila hanya tersenyum getir. Ia tak ingin membalas. Hatinya berkata, "Sabar, Naila, sabar. Ibu mertua adalah orang tua juga, jangan lawan." Setahun lebih usia pernikahan mereka. Rumah tangga Naila dan Aditya di mata orang luar tetap tampak harmonis.
Mereka masih sering terlihat bersama di acara keluarga, masih bergandengan tangan saat datang ke undangan, masih saling melempar senyum di depan orang banyak. Namun, di balik itu, Naila mulai merasakan ada yang berbeda. Cinta mereka seolah mulai diuji. Naila hanya bisa berharap dan berdoa agar badai kecil yang ia rasakan tak menjadi badai besar yang menghancurkan segalanya. Pagi itu, langit Surabaya mendung seakan ikut mencerminkan hati Naila yang terasa berat. Sudah beberapa hari ini, Aditya pulang larut malam, bahkan kadang baru tiba saat azan subuh berkumandang. Alasan yang selalu sama terlontar dari bibir suaminya. Rapat mendadak, klien penting, atau revisi proyek besar. Naila mencoba memahami, menenangkan hatinya dengan doa, berharap semua hanya lelahnya Aditya bekerja. Namun hatinya tidak bisa sepenuhnya tenang. Ada rasa getir yang sulit ditepis. Rasa yang dulu tak pernah ada, kini mulai mengusik tidur dan pikirannya. Malam-malamnya sering diisi dengan duduk sendiri di balkon, menatap langit gelap, berharap Aditya segera pulang dan meyakinkan bahwa semua baik-baik saja. Satu sore, saat Naila sedang menyiram tanaman di taman kecil samping rumah, ia mendengar suara tawa Bu Ratna dari teras. Naila melangkah mendekat. Betapa kagetnya ia melihat Bu Ratna sedang duduk bersama seorang wanita yang terlihat sangat rapi, cantik, dan elegan. Wajah wanita itu terasa familiar bagi Naila. Wah, kamu ini memang cocok banget kalau sama Adit dari dulu. Entah kenapa dulu dia malah cari yang, ya, begitulah, kata Bu Ratna, sambil melirik sekilas ke arah Naila yang baru muncul. Wanita itu tersenyum manis, tapi senyum yang terasa menusuk bagi Naila. Ah, Tante, itu kan sudah lama. Sekarang Adit sudah bahagia dengan istri beliau ini, ucapnya. Tapi nada suaranya seperti sekadar basa-basi. Naila hanya menunduk, menyapa dengan sopan, lalu masuk ke dalam rumah. Dadanya sesak. Ia berusaha mengingat siapa wanita itu. Ingatannya melayang pada cerita Aditya dulu. Ya, wanita itu, Dinda, mantan kekasih Aditya, semasa kuliah. Yang dulu katanya ditolak Aditya karena sifatnya yang terlalu mendominasi dan materialistis. Kenapa kini Dinda ada di sini? Dan kenapa Bu Ratna seolah begitu senang bertemu dengannya? Malam itu, saat Aditya pulang, Naila memberanikan diri bertanya. Mas, tadi Dinda datang ke rumah. Ada urusan apa ya? Aditya terdiam sesaat. Oh ya, ibu yang undang dia. Mungkin ibu kangen. Dinda kan dulu sering ke rumah sebelum kita menikah. Masih sering ketemu Dinda? Tanya Naila hati-hati. Aditya tersenyum samar. Enggak lah sayang, kamu ini mikir apa sih? Aku kan sibuk kerja, enggak ada waktu buat hal-hal enggak penting begitu. Naila tersenyum tipis, berusaha menelan kecurigaannya. Ia ingin percaya, walau hatinya mulai penuh tanda tanya. Hari-hari berikutnya, Naila semakin sering mendapati Bu Ratna memuji Dinda, bahkan terang-terangan membandingkannya dengan Naila. Coba lihat Dinda itu, dari keluarga baik-baik, pintar, cantik, dan tahu tata krama. Kalau aja dulu Adit tetap sama dia, aku pasti lebih tenang. Setiap kali mendengar kalimat itu, Naila hanya diam. Hatinya nyeri, tetapi ia memilih menahan luka itu sendiri. Ia tak ingin membuat masalah, tapi rasa sakit itu kian menggerogoti. Yang membuat Naila makin gelisah, Aditya kini semakin sering pulang larut malam. Ia jarang lagi mengajak Naila bicara hangat seperti dulu. Jika dulu ponselnya selalu diletakkan begitu saja di meja, kini Aditya sering membawanya ke kamar mandi atau menyimpannya di saku celana meski di rumah. Suatu malam, tanpa sengaja Naila mendengar suaminya berbicara di telepon dari balkon. Suara Aditya pelan tapi cukup terdengar. Jangan telepon aku malam-malam begini. Iya, aku ngerti, tapi nggak bisa ketemu sekarang. Besok aku carikan waktu. Naila tertegun di balik tirai. Jantungnya berdebar tak karuan. Aditya berbicara dengan siapa? Dan mengapa harus disembunyikan? Keesokan harinya, Naila memberanikan diri bicara pada Aditya saat sarapan. Mas, belakangan ini kamu sibuk sekali, ya? Aku khawatir kamu terlalu capek.
Aku juga merasa kamu mulai jauh. Aditya menatap Naila, lalu menghela napas. Sayang, kamu terlalu sensitif. Aku kerja ini buat kita, buat masa depan kita. Jangan terlalu pikir macam-macam. Aku cuma ingin kita saling terbuka. Aku ingin tahu kalau ada yang mengganggu kamu, biar aku bisa bantu. Aditya meletakkan sendoknya. Kamu ini sekarang suka lebay ya. Aku capek kerja sampai rumah malah dicurigai. Aku nggak mau terus-terusan dengar keluhan kayak gini. Nggak enak tahu nggak? Ucapan itu menusuk hati Naila. Air matanya menggenang, tapi ia menahan agar tak jatuh. Aditya sudah beranjak, meraih tas kerjanya, lalu pergi tanpa berpamitan seperti biasanya. Hari demi hari, Naila semakin merasa asing dengan suaminya sendiri. Cinta yang dulu terasa hangat kini seperti dinding kaca yang tak bisa ia tembus. Setiap ia mencoba mendekat, Aditya seperti semakin menjauh. Namun Naila tetap bertahan. Ia masih berharap ini hanya ujian kecil. Ia masih berharap Aditya hanya lelah, dan badai ini akan berlalu. Sayangnya, Naila tidak tahu. Badai itu justru mulai merambah dan siap menghantam hidupnya. Hari-hari Naila kini terasa panjang dan sunyi. Rumah megah yang dulu penuh tawa, dan cinta kini seperti istana sepi, yang hanya menyisakan bayang-bayang masa lalu. Setiap sudut rumah seakan menjadi saksi bisu retaknya kebahagiaan yang dulu ia genggam erat. Aditya semakin jarang di rumah. Bila pulang ia datang dalam keadaan lelah, mata sayu, dan sikapnya dingin. Tidak ada lagi cium kening sebelum berangkat kerja. Tidak ada lagi tangan hangat yang menggenggamnya saat makan malam. Yang tersisa hanya percakapan-percakapan hambar dan keheningan yang menyesakkan. Suatu sore, Naila memutuskan memberanikan diri mendatangi kantor Aditya. Ia ingin memberi kejutan, membawa bekal makan siang yang dimasaknya sendiri. Dengan hati berdebar, ia tiba di gedung perkantoran megah tempat Aditya bekerja. Selamat siang Bu Naila, sapa resepsionis sopan. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau mengantarkan makan siang untuk Mas Aditya, jawab Naila sambil tersenyum. Apa beliau ada di ruangannya? Resepsionis itu tampak ragu. Maaf Bu, tapi Pak Aditya sedang tidak di kantor sejak pagi. Beliau izin ada urusan di luar. Jantung Naila seakan berhenti berdetak. Tidak di kantor? Ulangnya pelan. Padahal tadi pagi beliau bilang ada meeting penting di sini. Resepsionis itu hanya tersenyum sopan, tidak menjawab. Dengan langkah gontai, Naila keluar dari gedung. Hatinya bergetar hebat. Kemana Aditya? Mengapa berbohong? Air mata mulai membasahi pipinya, tapi ia segera menyekanya. Ia tak ingin terlihat rapuh di depan orang banyak. Malam itu, Aditya pulang lewat tengah malam. Wajahnya lelah, tapi bukan lelah karena pekerjaan, pikir Naila. Ada aroma parfum asing yang tak dikenalnya, samar namun cukup menusuk hati. Naila tak berkata apa-apa, hanya menatapnya dari jauh, berharap Aditya menyadari luka di matanya. Namun Aditya hanya berkata singkat, "Aku capek, Nay. Aku tidur dulu." Dan lelaki itu masuk ke kamar tanpa menoleh lagi. Keesokan harinya, Naila memberanikan diri membuntuti Aditya. Dengan hati penuh was-was, ia menyewa taksi dan menyuruh sopir menjaga jarak agar tak ketahuan. Aditya mengendarai mobilnya menuju sebuah kafe mewah di pusat kota. Dari balik kaca mobil, Naila melihat Aditya turun dan Dinda sudah menunggunya di depan pintu. Jantung Naila serasa hancur. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Dinda menyambut Aditya dengan senyuman manis, tangan mereka bersentuhan sebentar saat bertegur sapa. Mereka lalu masuk ke dalam kafe, duduk berhadapan, tampak asik berbincang. Sesekali tawa Dinda terdengar hingga keluar, menusuk telinga Naila. Air mata Naila mengalir deras. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Lelaki yang selama ini ia percaya sepenuh hati, yang ia doakan dalam setiap sujud, kini mengkhianatinya begitu saja. Malam harinya, Naila menunggu Aditya pulang. Dadanya bergemuruh, perasaannya campur aduk antara marah, sedih, dan kecewa. Saat Aditya membuka pintu rumah, Naila berdiri di ruang tamu,
menatapnya lurus. "Mas," ucap Naila dengan suara bergetar. "Aku mau kita bicara." Aditya menghela napas, meletakkan tas kerjanya. "Bicara apa lagi, Nay? Aku capek." "Kamu ketemu Dinda siang tadi. Aku lihat sendiri," kata Naila. Kali ini suaranya mantap, meski air matanya jatuh juga. Wajah Aditya menegang. Sejenak ia terdiam, lalu tersenyum kecut. "Kamu ngintilin aku sekarang?" "Mas, aku istri kamu. Aku punya hak tahu." Naila mencoba menahan tangis. "Masih cinta nggak sama aku, Mas?" Aditya membuang muka. "Aku lelah, Nay. Lelah dengan semua ini. Ibu nggak pernah suka kamu. Kamu selalu mengadu soal ibu. Aku juga butuh tempat tenang. Dinda ada saat aku butuh." Naila tersentak. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris habis hatinya. "Kamu selingkuh, Mas?" tanyanya dengan suara nyaris tak terdengar. Aditya tidak menjawab. Diamnya sudah lebih dari cukup untuk Naila. Beberapa hari kemudian, puncak luka Naila benar-benar terjadi. Dinda datang ke rumah, ditemani Bu Ratna. Naila yang baru turun dari kamarnya tertegun melihat mereka duduk di ruang tamu, tertawa bersama. "Wah, Naila, akhirnya kamu keluar juga," sindir Bu Ratna. "Kami lagi ngobrol-ngobrol sama Dinda. Kamu istirahat aja kalau capek." Dinda tersenyum manis. "Maaf ya, Naila, kalau aku datang tanpa kabar. Aku cuma ingin silaturahmi. Lagi pula, sepertinya Adit sudah cerita, kan? Kami sudah dekat lagi." Naila membeku, darahnya mendidih. Tanpa sadar, tangannya terangkat dan menampar pipi Dinda. "Plak!" Ruangan seketika hening. Bu Ratna melompat berdiri. "Kurang ajar kamu, Naila. Berani-beraninya kamu menampar tamu aku," teriaknya marah. Dan tanpa diduga, Bu Ratna meraih cangkir kopi panas di meja dan menyiramkannya ke tubuh Naila. "Ah!" Naila menjerit pelan. Kopi panas itu mengenai lengan dan sebagian bajunya. Perih sekali rasanya. Tapi hatinya jauh lebih perih. Saat itu juga Aditya masuk ke rumah dan melihat semua itu. Alih-alih membela Naila, ia justru merangkul Dinda dan berkata, "Kamu nggak apa-apa, Din." Naila menatapnya dengan pandangan hancur. "Jadi segitu aja nilai aku di mata kamu, Mas?" Aditya tidak menjawab. Diamnya adalah pengakuan paling menyakitkan. Dengan langkah gontai, tubuh gemetar, Naila naik ke kamar. Malam itu juga, tanpa banyak kata, ia mengemas barang seperlunya dan meninggalkan rumah megah yang dulu ia sebut rumah tangga. Kini rumah itu hanya menjadi lambang pengkhianatan dan luka. Naila melangkah ke gelapnya malam. Tak tahu kemana harus pergi. Tapi satu hal pasti, ia tak akan pernah kembali ke neraka itu. Malam itu, hujan mengguyur deras kota Surabaya seolah ikut menangisi langkah Naila yang penuh luka. Dengan pakaian seadanya dan koper kecil berisi beberapa helai baju, Naila menyusuri jalanan tanpa tujuan. Hatinya perih, tubuhnya menggigil, dan air matanya bercampur dengan rintik hujan. Tapi langkahnya mantap. Ia tahu, ia tak boleh kembali. Tidak lagi. Setelah hampir 1 jam berjalan, Naila akhirnya berhenti di depan sebuah warung kecil. Pemilik warung yang kebetulan sedang menutup usahanya memandang prihatin melihat Naila yang kuyup dan pucat. "Mbak, sampean nggak apa-apa?" tanya wanita paruh baya itu. Suaranya lembut. Naila menggeleng pelan. "Saya cuma butuh tempat berteduh sebentar, Bu." Wanita itu menyuruh Naila masuk ke warung, memberi handuk dan segelas teh hangat. Setelah cukup tenang, wanita itu mengenalkan diri sebagai Bu Atik, pemilik warung. Ia mendengarkan cerita Naila dengan penuh empati, tanpa menghakimi. "Kalau sampean nggak keberatan, saya tahu ada kontrakan kecil di belakang warung ini. Punya saudara saya. Murah kok, buat sampean mulai hidup baru," kata Bu Atik. Tanpa pikir panjang, Naila menerima tawaran itu. Malam itu, ia tidur di kontrakan sederhana. 1 kamar, 1 kamar mandi kecil, dan dapur seadanya. Tak ada kasur empuk, hanya tikar tipis pemberian Bu Atik. Tapi di tempat itulah, Naila akhirnya bisa menarik napas lega. Tak ada lagi Bu Ratna yang menghinanya. Tak ada lagi Aditya yang mengkhianatinya. Meski pahit, ia merasa lebih damai.
Hari-hari awal di kontrakan itu begitu berat bagi Naila. Setiap pagi, ia bangun dengan mata sembab, sisa tangis malam yang belum tuntas. Tapi perlahan, ia mulai menguatkan diri. Ia sadar, menangis tidak akan mengubah nasib. Ia harus bangkit, demi harga diri, demi membuktikan pada dunia bahwa wanita yang mereka hina ini bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Naila mulai dengan langkah kecil. Berbekal tabungan sedikit yang sempat ia simpan sebelum menikah, ia membeli bahan-bahan untuk membuat kue basah. Setiap pagi ia membuat kue sendiri di dapur mungilnya. Risoles, pastel, donat, dan lemper jadi andalannya. Ia menitipkan kue-kue itu di warung Bu Atik dan beberapa warung lainnya di sekitar kontrakannya. Awalnya dagangannya hanya laku sedikit. Tapi rasa kue buatan Naila yang enak dan harga yang terjangkau mulai menarik perhatian. Para ibu sekitar kontrakan sering memesan untuk arisan atau acara kecil. Naila selalu membuatnya dengan sepenuh hati. Ia tahu, dari kecil ia diajarkan bahwa usaha yang dilandasi kejujuran dan ketulusan pasti akan menuai hasil. Setiap sen laba ia sisihkan. Ia membeli loyang tambahan, peralatan sederhana untuk memanggang, dan bahkan akhirnya membeli etalase bekas untuk memajang kue di depan kontrakannya. Naila mulai membuka warung kecil di kontrakannya sendiri, menjual kue, kopi, dan teh. Bu Atik dan tetangga-tetangga lain sering datang sekadar menyemangati atau membeli dagangannya. Sementara itu, jauh di rumah megah sana, Aditya dan Bu Ratna menjalani kehidupan yang berbeda. Dinda, wanita yang mereka banggakan, ternyata hanya manis di depan. Setelah Naila pergi, Dinda mulai menunjukkan wajah aslinya. Menuntut ini itu, menekan Aditya untuk memenuhi gaya hidupnya yang serba mewah. Uang Aditya cepat habis untuk menyenangkan Dinda. Sementara Bu Ratna hanya bisa menggerutu karena tak menyangka Dinda yang dulu ia puja justru mempermalukan mereka. Beberapa bulan setelah Naila pergi, Aditya mulai terjerat utang. Bisnisnya goyah, hubungannya dengan Dinda semakin memburuk. Dan suatu hari, Dinda benar-benar pergi meninggalkannya setelah Aditya tak lagi mampu memberinya kemewahan. Tapi Naila tak tahu semua itu. Fokusnya hanya pada satu, membangun dirinya sendiri. Ia tak ingin menoleh ke belakang. Hidupnya kini tentang bagaimana esok hari harus lebih baik daripada hari ini. 2 tahun berlalu. Kue Naila kini dikenal di banyak tempat. Ia berhasil menyewa kios kecil di pasar, mempekerjakan 2 orang tetangga untuk membantu produksi. Setiap hari kiosnya ramai pembeli. Ia juga mulai menerima pesanan untuk catering kecil. Usahanya yang dulu berawal dari dapur kontrakan kini berkembang pesat. Naila tak lagi tinggal di kontrakan. Ia menempati rumah kecil hasil jerih payahnya sendiri. Rumah sederhana, tapi penuh kebahagiaan. Di sudut ruang tamunya, ada rak penuh buku resep dan catatan usahanya. Setiap malam, Naila menatap rumah mungilnya dengan syukur. Ia tahu, perjalanannya masih panjang, tapi ia sudah membuktikan. Ia bisa bangkit. Di hatinya, luka masa lalu memang belum hilang sepenuhnya. Tapi kini, luka itu tak lagi menghalangi langkahnya. Luka itu justru jadi alasan ia harus terus maju, terus membuktikan bahwa dirinya bukan wanita lemah seperti yang dulu mereka kira. Di sudut kota yang lain, Aditya kini hidup dalam bayang-bayang kegagalan. Perusahaan keluarganya tak lagi ada di genggamannya. Hartanya habis untuk melunasi utang. Rumah megah itu kini kosong, hanya Bu Ratna yang tinggal di sana, menjalani hari dengan kesepian dan penyesalan. Sementara Aditya berpindah-pindah tempat, mengais pekerjaan seadanya, dan tanpa mereka sadari, roda nasib terus berputar. Suatu hari nanti, jalan mereka akan kembali bertemu. Tapi dalam posisi yang sangat berbeda, pagi itu, matahari Surabaya bersinar hangat. Di rumah mungil yang Naila beli dengan jerih payahnya, semangat baru terpancar dari wajahnya. Dapur kecil yang dulu hanya berisi peralatan, seadanya kini sudah jauh lebih lengkap. Ada mixer modern, oven besar, dan rak-rak bahan baku yang tertata rapi.
Dua pegawai tetapnya, Bu Rini dan Sinta, sibuk menyiapkan adonan kue pesanan. Naila berdiri di sudut dapur, tersenyum melihat semua itu. Alhamdulillah, ini semua karena doa, kerja keras dan sabar, bisiknya pada diri sendiri. Ia teringat masa-masa awal di kontrakan, saat dirinya berkutat dengan rasa sakit hati, membuat kue dengan air mata yang sering menetes ke adonan. Tapi kini, air mata itu telah berubah menjadi cahaya kesuksesan. Usaha Naila semakin berkembang. Kue-kuenya tak hanya dikenal di lingkup pasar lokal, tapi juga mulai dipesan di acara-acara besar, pernikahan, arisan elit, bahkan seminar-seminar perusahaan. Ia mulai berani berinvestasi. Dengan modal dari keuntungan usahanya, Naila menyewa ruko di pinggir jalan besar, strategis dan ramai. Ruko itu ia sulap menjadi Naila's Cake and Catering. Bukan hanya toko kue biasa, tapi juga tempat produksi yang bersih dan profesional. Ia merekrut lebih banyak pegawai. 5 orang di bagian produksi, 2 orang kasir, dan 1 manajer toko. Naila membimbing mereka langsung, memastikan cita rasa dan kualitas produknya tetap terjaga. Setiap pagi, aroma harum kue dan roti segar menguar dari tokonya, menarik perhatian banyak orang. Bahkan warga yang hanya lewat pun sering berhenti membeli. Media sosial juga menjadi senjata Naila. Ia memotret kue-kue cantiknya, memposting di Instagram dan Facebook. Dalam waktu singkat, akun usahanya banjir followers dan pesanan online pun membeludak. Di sela kesibukan, Naila tetap rendah hati. Ia sering memberi pelatihan gratis untuk ibu-ibu sekitar yang ingin belajar membuat kue. Ia berbagi resep, tips usaha, dan semangat pantang menyerah. Bagi Naila, kesuksesan bukan hanya tentang harta, tapi juga tentang seberapa banyak ia bisa membantu orang lain bangkit. Suatu hari, seorang investor lokal yang pernah menjadi pelanggan datang menawarkan kerjasama. Mbak Naila, saya lihat usaha Mbak potensinya luar biasa. Bagaimana kalau kita buka cabang baru? Modalnya dari saya, Mbak tinggal kelola. Ujar pria itu antusias. Naila tersenyum, menimbang tawaran itu dengan bijak. Ia tak ingin gegabah. Tapi setelah berdiskusi dengan tim kecilnya dan memperhitungkan segalanya, ia menyetujui. Maka lahirlah cabang pertama, Naila's Cake and Catering, di kota sebelah. Disusul cabang kedua, ketiga, hingga kini sudah ada 5 cabang yang tersebar di Jawa Timur. Nama Naila mulai dikenal sebagai salah satu pengusaha muda inspiratif. Ia diundang menjadi pembicara di seminar kewirausahaan, diwawancarai media lokal, dan mendapat penghargaan dari pemerintah daerah sebagai wanita mandiri yang berhasil menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Namun, di balik itu semua, Naila tetap sederhana. Ia masih tinggal di rumah mungilnya, meski kini sudah mampu membeli rumah lebih besar. Ia masih menyapa pegawai dengan ramah, ikut membantu di dapur saat sibuk, dan selalu menyempatkan diri menulis di buku hariannya setiap malam. Buku itu menjadi saksi perjalanan hidupnya. Dari wanita yang dihina, ditinggalkan, hingga menjadi sosok tangguh yang dikagumi banyak orang. Sementara itu, kehidupan Aditya dan Bu Ratna makin terpuruk. Rumah megah keluarga mereka telah dijual untuk menutup utang. Aditya, yang dulu berdasi rapi setiap pagi, kini sering terlihat lusuh, berjalan di jalanan kota mencari pekerjaan apa saja yang mau menerimanya. Bu Ratna, yang dulu angkuh, kini harus berjualan sayur di pasar, berbaur dengan para pedagang kecil yang dulu pernah ia pandang rendah. Setiap malam, Aditya duduk termenung di kamar kontrakan kecil yang ia sewa. Hatinya penuh sesal, membayangkan wajah Naila, wanita yang dulu setia mendampinginya, yang cintanya ia khianati. Kenapa aku sebodoh itu? Kenapa aku biarkan dia pergi? Pikirnya berkali-kali, dan seperti sudah ditakdirkan, roda nasib itu akhirnya mempertemukan mereka kembali, di tempat yang tak pernah Aditya bayangkan. Suatu pagi, Aditya mendatangi sebuah gedung kantor megah dengan papan nama besar bertuliskan Naila Group, Cake and Catering. Dengan langkah berat dan hati yang remuk, ia menyerahkan surat lamaran kerja.
Tidak lagi sebagai manajer atau posisi terhormat, tapi sebagai office boy. Ia hanya ingin bekerja agar bisa makan dan bertahan hidup. Naila, yang sedang memeriksa laporan keuangan di ruangannya, tertegun melihat nama pelamar yang disodorkan staf HRD padanya. Nama yang dulu pernah ia sebut dalam doa, tapi kini hanya jadi kenangan pahit, Aditya Pratama. Dengan hati tenang, Naila memutuskan untuk menerima lamaran itu. Bukan untuk membalas dendam secara kejam, tapi untuk mengajarkan pelajaran kehidupan. Terima saja, posisinya sebagai office boy, kata Naila pada staf HRD. Dan pastikan dia diperlakukan seperti karyawan lainnya. Tidak ada istimewa, tidak ada hinaan. Hari itu, roda kehidupan benar-benar berputar. Aditya yang dulu meninggalkannya, kini justru menggantungkan harapan pada tangan wanita yang dulu ia hancurkan hatinya. Naila berdiri di balik jendela kantornya, menatap langit biru. Terima kasih Tuhan. Kau izinkan aku berdiri, bukan untuk membalas dendam dengan kebencian, tapi untuk menunjukkan bahwa yang diremehkan hari ini bisa menjadi penolong esok hari. Langkah Aditya terasa begitu berat ketika menapaki anak tangga gedung megah Naila Group, Cake and Catering. Setiap sudut bangunan itu memancarkan kejayaan yang tak pernah terlintas dalam bayangannya. Bahwa wanita yang dulu ia anggap lemah, kini memiliki kerajaan bisnis yang ia datangi untuk memohon pekerjaan. Wajahnya kuyu, rambutnya tak serapi dulu, dan kemejanya lusuh, jauh dari sosok Aditya yang dulu gagah dan penuh percaya diri. Pagi itu, Naila sudah tiba di kantor sejak pukul 6, kebiasaan yang tak pernah ia tinggalkan meski kini ia menjadi pemilik perusahaan besar. Ia duduk di ruangannya, menatap jadwal rapat dan laporan mingguan. Tapi pikirannya melayang pada satu nama di surat lamaran yang diterima HRD kemarin, Aditya Pratama. Benarkah itu dia? Naila berbisik pada diri sendiri. Benarkah dunia memutar nasib kita sampai sejauh ini? Hatinya tenang, tak ada lagi dendam yang menggebu. Yang ada hanyalah rasa iba dan sebuah keyakinan bahwa inilah cara semesta menunjukkan keadilan. Hari itu juga Aditya mulai bekerja. Seragam biru muda office boy yang disediakan perusahaan membalut tubuhnya. Ia berdiri di deretan karyawan baru, mendengarkan arahan dari supervisor. Tatapan karyawan lain penuh tanya, melihat pria yang usianya tampak lebih tua dari rekan-rekan OB lainnya. Aditya mengangguk patuh ketika dijelaskan tugasnya. Membersihkan ruangan, merapikan meja, mengantar dokumen. Pekerjaan sederhana, tapi bagi Aditya, terasa seperti menelan pil pahit yang tak pernah ia bayangkan harus ia telan. Suatu siang, Aditya mendapat tugas mengantar laporan keuangan ke ruang direksi. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu bertuliskan, Naila Pratama, Direktur Utama. Masuk, terdengar suara lembut tapi tegas dari dalam. Perlahan Aditya masuk, menunduk, tak berani menatap wajah wanita di balik meja itu. Dan ketika akhirnya ia mengangkat wajah, matanya bertemu dengan sorot mata Naila. Mata yang dulu selalu menatapnya dengan cinta, kini menatapnya dengan tenang, tanpa benci, tanpa amarah. Selamat siang, Bu, ucap Aditya, suaranya parau. Ini laporan yang diminta. Naila menerima dokumen itu tanpa sepatah kata. Ia menatap Aditya sesaat, lalu mengangguk. Terima kasih. Silakan kembali bekerja. Aditya menelan ludah. Tak ada caci maki, tak ada sindiran. Hanya sikap profesional yang justru makin menusuk harga dirinya. Ia keluar ruangan dengan kepala tertunduk, merasa kecil di hadapan wanita yang dulu ia hancurkan hatinya. Hari-hari berikutnya menjadi ujian batin bagi Aditya. Setiap sudut kantor, setiap langkah di koridor, ia melihat nama Naila Group terpampang. Setiap karyawan menyebut nama Naila dengan hormat dan bangga. Dan setiap itu pula,
Aditya dihantui rasa malu dan penyesalan. Ia bekerja dengan giat, berharap bisa menebus kesalahan, meski tak pernah berharap Naila akan memaafkannya. Setiap pagi ia datang paling awal, menyapu halaman, membersihkan kaca, mengantar kopi untuk staf, tanpa pernah mengeluh. Karena ia tahu, ini harga yang harus ia bayar atas dosa-dosanya. Bu Ratna, di tempat berbeda, kini berjualan sayur di pasar. Setiap pagi, ia memikul bakul, berkeliling menjajakan dagangannya. Orang-orang yang dulu ia pandang rendah, kini menjadi teman seperjuangan. Kadang ia mendengar nama Naila disebut-sebut ibu-ibu pasar dengan kagum. Bu Naila itu luar biasa ya. Dulu katanya cuman istri biasa, sekarang jadi juragan kue. Baiknya minta ampun. Suka sedekah, suka bantu usaha kecil, ujar seorang pedagang. Ucapan itu menusuk Bu Ratna. Air matanya sering menetes diam-diam saat duduk sendirian di sudut pasar. Betapa dulu ia menindas wanita berhati mulia itu. Betapa kini ia merindukan menantu yang pernah ia hina habis-habisan. Suatu hari, Naila memanggil Aditya ke ruangannya. "Silakan duduk," katanya, tetap dengan nada profesional. Aditya duduk gelisah. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Naila menatapnya dalam-dalam. "Saya hanya ingin bicara sebagai manusia ke manusia, bukan atasan ke bawahan." Aditya menunduk. Saya minta maaf, Naila. Saya menyesal. Setiap hari saya dihantui semua yang pernah saya lakukan pada kamu." Naila menarik napas panjang. "Saya sudah memaafkan Adit. Lama. Bahkan sejak hari saya melangkah pergi dari rumah itu. Tuhan sudah membalas semuanya lebih adil dari apapun yang bisa saya lakukan." Air mata mengalir di pipi Aditya. "Kamu terlalu baik." Naila tersenyum tipis. "Ini bukan soal baik. Ini soal belajar. Kita semua belajar dari apa yang sudah kita tanam. Saya berharap kamu juga bisa bangkit. Saya menerima kamu di sini bukan untuk mempermalukan, tapi supaya kamu juga punya kesempatan memperbaiki diri." Aditya menangis terisak. Ia tak menyangka, wanita yang dulu ia remehkan, justru menjadi penolong di saat ia terpuruk. Hari itu, sepulang kerja, Naila berdiri di depan gedung perusahaannya. Langit sore memerah, angin bertiup pelan. Di hatinya, ia merasa lega. Ia tahu, hidupnya kini penuh berkah, bukan karena dendam yang ia pelihara, tapi karena kesabaran yang ia genggam erat selama ini. "Terima kasih Tuhan. Engkau tunjukkan aku jalan untuk tetap mulia meski dilukai, dan Engkau tunjukkan pada mereka arti sebuah penyesalan." Hari-hari Aditya kini hanya diisi rutinitas sebagai office boy di kantor megah yang didirikan Naila. Pagi hingga sore, ia menyapu lantai-lantai yang dulu hanya ia lewati dengan langkah percaya diri sebagai seorang direktur di perusahaan keluarganya. Kini, setiap mengelap meja, setiap mengantar minuman, hatinya terasa teriris. Setiap sudut kantor ini mengingatkannya pada masa lalu. Masa ketika ia punya segalanya, harta, jabatan, istri yang setia. Dan ia hancurkan semua itu dengan tangannya sendiri. Setiap hari, Aditya melihat Naila lewat di depannya. Wanita itu tampil sederhana namun anggun, dengan senyum tulus untuk setiap karyawan. Tak pernah sekalipun Naila mempermalukannya di depan umum. Tak pernah ia mendengar Naila mengungkit masa lalu. Justru sikap Naila yang begitu terhormat itulah yang membuat penyesalan Aditya semakin menyesakan. Di meja kecilnya di sudut ruang istirahat, Aditya sering terduduk termenung. Memandang keluar jendela, membayangkan apa yang terjadi seandainya ia dulu tetap setia. Seandainya aku tak terbujuk Dinda. Seandainya aku mendengarkan Naila lebih banyak daripada mendengarkan ibuku. Seandainya... Tapi semua sudah terlambat. Seandainya itu kini hanya kata kosong yang tak bisa mengubah keadaan. Sementara itu, kehidupan Bu Ratna tak kalah perih. Setiap pagi, ia berangkat ke pasar menjajakan sayur dengan pikulan tua. Tubuhnya yang dulu selalu dibalut kebaya mahal kini dibalut daster lusuh. Rambutnya yang dulu selalu disanggul rapi kini hanya dikuncir seadanya.
Orang-orang di pasar mulai mengenalnya sebagai penjual sayur baru yang ramah, tapi kadang suka melamun sendiri. Seringkali saat duduk di sudut pasar menunggu pembeli, ia mendengar orang-orang bercerita tentang Naila. Bu Naila itu luar biasa ya. Sekarang tokonya ada di mana-mana, kata seorang ibu pembeli. Iya, Bu Naila itu dermawan. Minggu lalu aja nyumbang ke masjid, katanya mau bantu renovasi, sahut penjual tempe. Mendengar nama itu, dada Bu Ratna sesak. Bayangan wajah Naila terlintas jelas. Wajah yang dulu sering ia rendahkan, yang sering ia marahi tanpa alasan. Dulu, ia selalu merasa menantunya tak pantas untuk putranya. Kini, dialah yang tak pantas disebut ibu mertua. Kadang, di malam sepi, ia menatap langit dari bilik kontrakannya, air matanya menetes diam-diam. Maafkan Ibu Naila, ibu buta oleh gengsi, buta oleh kebencian. Kini ibu menuai akibatnya. Berbeda dengan Aditya dan Bu Ratna, Naila semakin bersinar. Perusahaannya berkembang pesat. Selain 5 cabang Naila's Cake and Catering, ia kini mendirikan pabrik kecil untuk produksi masal kue kering yang dipasarkan ke luar kota bahkan luar pulau. Ia membuka peluang kerja bagi ratusan orang, khususnya ibu-ibu dan pemuda sekitar yang kesulitan mencari pekerjaan. Setiap bulan, Naila menyisihkan sebagian besar keuntungannya untuk kegiatan sosial. Beasiswa anak yatim, pelatihan usaha kecil untuk ibu rumah tangga, bantuan modal UMKM, dan pembangunan fasilitas umum di lingkungannya. Ia tak pernah merasa tinggi hati. Justru setiap keberhasilan membuatnya semakin rendah hati, semakin banyak bersyukur. Pada suatu acara amal, Naila diundang untuk berbicara. Dengan suara tenang, ia berkata, "Dulu saya memulai dari nol, bahkan dari minus. Tapi saya belajar satu hal. Jangan pernah membenci, jangan pernah berhenti bersyukur, dan jangan pernah takut bangkit meski dunia meremehkan kita. Karena kita semua punya hak untuk bahagia dan sukses." Kata-kata itu membuat banyak orang terharu. Tak sedikit yang menangis mendengar kisahnya. Kisah wanita yang dihina tapi mampu bangkit dan menginspirasi. Di kantor, Aditya semakin merasakan betapa ia kehilangan sosok yang begitu berhati mulia. Setiap kali Naila berjalan melewati lorong, ia ingin menyapa, ingin memohon maaf, tapi lidahnya keluh. Ia tahu, semua sudah terlambat. Naila sudah menjadi bintang di langit, sedang ia hanya bayang-bayang masa lalu yang tak punya arti. Suatu sore, Naila sengaja memanggil Aditya ke ruangannya. Bukan untuk menghina, bukan untuk mengungkit luka lama, tapi untuk berbicara sebagai sesama manusia. "Adit, bagaimana pekerjaanmu di sini?" tanya Naila lembut. Aditya menunduk. "Baik, Bu. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan. Saya tahu saya tak pantas." Naila tersenyum. "Setiap orang pantas diberi kesempatan, Adit. Hidup ini roda. Jangan biarkan penyesalan membuatmu berhenti berjuang. Kamu masih punya waktu untuk memperbaiki diri." Kalimat itu menghujam hati Aditya. Ia menangis, benar-benar menangis di hadapan Naila. Tangis penyesalan, tangis malu, tangis karena tak mampu menghapus kesalahan masa lalu. Hari-hari terus berjalan. Bisnis Naila semakin mapan, namanya semakin harum. Sementara Aditya dan Bu Ratna terus menjalani hidup mereka dalam kesederhanaan dan penyesalan yang mendalam. Mereka sadar, mereka kehilangan permata berharga yang dulu mereka abaikan. Dan kini, permata itu bersinar terang, tak terjangkau lagi oleh tangan mereka. Namun Naila tidak menyimpan dendam. Ia tak membalas keburukan dengan kebencian. Justru ia menebar kebaikan, karena ia tahu, kemenangan sejati bukan saat musuh kita jatuh, tetapi saat kita mampu tetap mulia meski dihancurkan. Terima kasih, Tuhan. Engkau tunjukkan aku jalan untuk tetap menjadi manusia baik, meski mereka dulu menelanjangiku dengan hinaan. Kini biarlah aku membantu mereka dengan tangan ini, tangan yang dulu mereka remehkan. Musim hujan turun deras membasahi sudut kota Surabaya sore itu. Di pasar tradisional yang mulai sepi karena para pedagang menutup lapak, Bu Ratna duduk memeluk kedua lututnya di sudut kios kecil bekas orang lain yang ia sewa dengan susah payah. Dagangannya hari ini tak banyak laku.
Sayuran layu tersisa di bakul, dan uang yang ia kumpulkan hanya cukup untuk membayar sewa kios esok hari dan membeli sebungkus nasi untuk makan malam. Dulu, wanita itu duduk di kursi empuk rumah mewah, memerintah pembantu, menikmati makanan lezat. Tapi kini, nasib telah mengajarkannya arti getir kehidupan. Sesekali matanya menatap langit mendung, seolah ingin bertanya pada Tuhan, "Inikah balasan untuk kesombonganku dulu?" Air matanya jatuh bercampur dengan titik hujan, dingin, sepi, dan penuh sesal. Di tempat lain, Aditya tak kalah terpuruk. Setelah beberapa bulan bekerja sebagai office boy di kantor Naila, ia sadar sepenuhnya bahwa harga dirinya sudah tak tersisa. Namun, ia tak pernah berani berhenti, karena ia tahu di luar sana, peluang pekerjaan bahkan lebih sulit ia temukan. Setiap pagi ia datang lebih awal, membersihkan kantor dengan hati nelangsa, berpapasan dengan karyawan yang menatapnya penuh iba, tapi tak berani berkata apa-apa. Gajinya kecil, pas-pasan untuk sekadar membayar sewa kontrakan kecil dan makan sehari-hari. Dulu ia menghamburkan uang untuk Dinda, membelikan mobil mewah, jam tangan mahal, dan perjalanan liburan. Kini, untuk membeli sepatu baru pun ia tak mampu, dan sepatu lamanya mulai sobek di ujung. Suatu malam, di kamar sempit kontrakan, Aditya duduk termenung, menatap langit-langit yang rembes air hujan. Perutnya keroncongan, karena uang yang ia bawa pulang hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi yang ia bagi dua. Untuk malam ini dan besok pagi. Dalam remang lampu, ia mengingat wajah Naila. Wanita yang dulu setiap pagi menyiapkan sarapan untuknya, menyambutnya pulang dengan senyuman tulus. Wanita yang ia khianati, yang ia abaikan. Air matanya jatuh di piring nasi. Maafkan aku, Naila. Aku bodoh, aku buta, dan aku kini hanya memanen kesalahan masa lalu. Sementara itu, Naila hidup dalam ketenangan yang semakin matang. Perusahaannya kini sudah menggurita, dengan cabang di beberapa kota besar. Ia tidak hanya sukses sebagai pengusaha, tapi juga sebagai manusia yang dihormati karena kemurahan hatinya. Setiap Jumat, ia menyelenggarakan sedekah makan gratis untuk kaum duafa. Setiap bulan, ia mengirimkan bantuan untuk panti asuhan dan rumah tahfidz. Dalam setiap kesibukan, Naila tak pernah kehilangan waktu untuk bersyukur. Ia sering duduk di musala kecil kantornya setelah sholat, menunduk lama, mengingat perjalanan hidupnya. Suatu hari, salah satu manajernya berkata, "Bu Naila, ibu luar biasa. Kalau dulu saya dihina seperti ibu dulu, mungkin saya akan membalas dendam sepuasnya sekarang." Naila tersenyum tenang. "Kalau saya sibuk membalas dendam, waktu saya habis untuk itu. Saya lebih suka waktu saya habis untuk berbagi dan bersyukur. Karena pada akhirnya, orang yang menyakiti kita pun sudah dapat balasannya dari Tuhan. Kita tak perlu repot." Kata-kata Naila menjadi pelajaran hidup bagi semua stafnya. Aditya dan Bu Ratna tak hanya terpuruk dalam ekonomi, tapi juga dalam perasaan. Hubungan ibu dan anak yang dulu terasa penuh gengsi, kini lebih sering diisi oleh diam dan sesal. Suatu sore, Aditya datang ke pasar menjemput ibunya. Hujan turun, dan mereka berdua berteduh di emperan toko yang sudah tutup. "Ibu, besok..." "Kita coba jualan di lokasi baru ya. Siapa tahu rezekinya lebih baik," kata Aditya pelan. Bu Ratna hanya mengangguk, wajahnya sayu. "Dulu ibu hina Naila habis-habisan. Ibu bilang dia perempuan miskin, nggak pantas untuk kamu. Tapi lihat sekarang, dia yang menolong kita, tanpa kita minta, tanpa dia harus membalas semua hinaan kita dulu. Ibu malu, Dit. Ibu malu." Aditya menggenggam tangan ibunya yang mulai keriput. "Aku juga, Bu.
Aku lebih malu lagi. Aku sudah hilangkan malaikat dalam hidupku. Hujan sore itu seakan menjadi saksi dua jiwa yang dilumat penyesalan. Tapi sayangnya, penyesalan itu datang di saat semuanya sudah tak mungkin kembali seperti semula. Suatu hari, Naila mendapat kabar bahwa kontrakan tempat Aditya tinggal hampir digusur karena pemiliknya menjual tanah tersebut. Ia memanggil manajer HRD-nya. Pastikan Adit punya tempat tinggal. Kalau perlu, biayanya diambil dari dana sosial kita. Tapi jangan bilang itu dari saya. Bantu tanpa menjatuhkan harga dirinya, kata Naila. Begitulah Naila. Meski luka masa lalu masih membekas, hatinya tetap lapang. Ia sadar, membalas budi buruk dengan kebaikan adalah cara terbaik memenangkan kehidupan. Hari-hari terus berjalan. Aditya dan Bu Ratna kini hidup sepenuhnya dalam kesederhanaan dan penyesalan. Sementara Naila semakin bersinar, bukan hanya sebagai pengusaha, tapi sebagai sosok yang menjadi teladan banyak orang. Namanya harum bukan karena harta, tapi karena keluhuran hati dan keikhlasannya menghadapi hidup. Di suatu malam yang sunyi, Naila duduk di beranda rumahnya, menatap langit penuh bintang. Angin malam berembus pelan, membawa bisikan doa dari hati Naila. Ya Allah, terima kasih Engkau tunjukkan keadilan-Mu tanpa aku harus membalas. Biarlah aku terus menebar kebaikan, dan biarlah masa lalu jadi pelajaran untukku dan mereka. Amin. Hujan deras turun mengguyur kota Surabaya malam itu, membasahi jalan-jalan dan pasar tradisional yang mulai lengang. Di sebuah sudut pasar, tampak Bu Ratna meringkuk dalam dingin, menutupi barang dagangannya dengan terpal lusuh. Air hujan menggenang di bawah kakinya, membasahi sandal tipis yang sudah mulai aus. Sementara itu, Aditya datang berlari kecil dengan payung reyot di tangan, mencoba melindungi ibunya dari hujan. Ibu, ayo kita pulang. Dagangan besok saja kita terusin ya, kata Aditya. Suaranya penuh iba. Bu Ratna menatap anaknya dengan mata sembab. Ibu sudah tak kuat, Dit. Kadang ibu berpikir, lebih baik ibu nggak usah hidup lama-lama. Ibu malu pada dunia, malu pada diri sendiri. Aditya memeluk ibunya erat, basah kuyup bersama. Jangan bicara begitu, Bu. Kita masih punya satu sama lain. Kita masih bisa berusaha. Aku juga nggak akan nyerah, Bu. Sejak bekerja sebagai office boy di Naila Group, Aditya memang berusaha menjalani hari-harinya dengan sebaik mungkin. Ia tahu setiap hari bekerja di tempat itu adalah pengingat atas kesalahan besar dalam hidupnya. Tapi setidaknya, ia tak lagi hidup dengan kesombongan. Ia belajar merendahkan hati, belajar menerima, dan berusaha memperbaiki diri. Sementara itu, Naila menjalani kehidupannya dengan penuh syukur dan kebaikan. Kantornya kini tidak hanya menjadi pusat usaha, tapi juga pusat kegiatan sosial. Setiap bulan, Naila Group I mengadakan program pemberdayaan untuk masyarakat miskin, pelatihan usaha kecil, bantuan modal tanpa bunga, dan beasiswa bagi anak-anak tak mampu. Naila mendirikan sebuah yayasan atas namanya, bukan untuk kebanggaan, tapi untuk mengelola semua program kebaikan secara lebih rapi. Yayasan itu bekerja sama dengan pemerintah kota dalam program pengentasan kemiskinan, dan perlahan mulai memberi dampak besar bagi banyak orang. Suatu hari, dalam sebuah acara bakti sosial di kelurahan miskin, Naila turun langsung membagikan paket sembako. Senyum ramahnya menghapus sekat antara pengusaha sukses dan warga kecil. Tak ada yang merasa kecil di hadapannya, karena Naila selalu memperlakukan semua orang dengan penuh hormat. Terima kasih, Bu Naila. Anda malaikat untuk kami, ucap seorang ibu sambil memeluk Naila haru. Naila tersenyum. Saya bukan malaikat, Bu. Saya hanya orang biasa yang ingin sedikit membantu. Semoga semua ini bermanfaat. Di kantor, Aditya semakin tersentuh dengan kebaikan Naila yang tiada habisnya. Ia tak pernah disuruh melakukan pekerjaan hina, tak pernah dipermalukan di depan umum. Naila selalu menegur dengan sopan jika ada kesalahan, selalu menghargai kerja keras sekecil apapun. Suatu sore, setelah kantor mulai sepi, Aditya memberanikan diri mengetuk pintu ruang direksi. Masuk, suara Naila terdengar lembut. Dengan ragu, Aditya masuk, menunduk dalam. Bu Naila, maaf kalau saya lancang.
tapi saya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah memberi saya pekerjaan, sudah menolong tanpa pernah mengungkit masa lalu saya. Naila menatapnya, matanya teduh. Adit, saya tidak pernah berniat mengungkit masa lalu siapapun. Semua orang berhak memperbaiki diri. Kamu juga. Aditya tercekat. Air matanya menitik. Saya menyesal, Bu. Setiap hari saya menyesal. Tapi saya juga sadar, penyesalan saja tidak cukup. Saya ingin belajar, ingin bangkit meski mulai dari paling bawah. Naila tersenyum. Itu yang terpenting. Jangan berhenti berusaha. Hidup selalu memberi kita kesempatan, asal kita mau berbenah. Sejak percakapan itu, Aditya makin giat bekerja. Ia tak hanya menjalankan tugas sebagai office boy, tapi juga mulai belajar hal-hal kecil dari rekan-rekan lainnya. Ia membantu di gudang saat senggang, belajar sedikit tentang administrasi dari staf kantor. Pelan tapi pasti, ia mulai bangkit, meski masih jauh dari kata sejahtera. Setidaknya, ia mencoba membangun harga dirinya kembali, tanpa berharap dikasihani. Bu Ratna pun, dengan dukungan Aditya, mulai memperbaiki lapak dagangnya. Dengan bantuan modal dari Yayasan Sosial Naila Group, yang ia terima tanpa tahu itu berasal dari Naila sendiri, ia bisa memperbaiki gerobaknya, membeli dagangan lebih banyak, dan perlahan mendapatkan pelanggan tetap. Suatu hari, Naila mengadakan acara besar, peresmian pabrik barunya yang lebih modern dan ramah lingkungan. Banyak pejabat, pengusaha, dan tokoh masyarakat hadir. Di panggung sederhana, Naila berdiri dengan anggun dan menyampaikan pidatonya. Hari ini bukan hanya peresmian pabrik, ini peresmian komitmen kita semua untuk terus berbagi, terus membantu, terus menjadi manusia yang bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi sesama. Hadirin bertepuk tangan meriah. Di antara kerumunan,